Khususnya kegiatan Jumat berkah ini semoga Allah istiqomahkan agar terus bisa membantu makmurkan musola ini, membantu kegiatan-kegiatan di musola hidayah ini, dan juga kita khususkan Al-Fatihah ini untuk orang-orang yang telah dipanggil Allah, yang telah berjuang, dan juga para ibu-ibu yang selalu membantu kami untuk makmuran musola hidayah ini. Semoga Allah terus istiqomahkan, Allah pelihara kesehatan jasmani dan rohaninya. Ala khairinnya walaupun hadin suara wala khadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir, ada sedikit air zam-zam yang diberikan oleh jamaah kita, yaitu Bapak Datuk Haji Davis Madu Injo. Nanti akan dibagikan oleh Marbatul atau Pak Suami. Semoga air zam-zam sedikit itu mendapatkan kita membawa keberkahan buat kita semuanya. Terima kasih. Mari sama-sama kita dengarkan kajian tafsir surat Al-Mulk yang akan disampaikan guru kita Ustaz Haji Muhammad Salman Al-Hafiz. Sekarang akan diserahkan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid din wad dunya wal akhirah bid darain amin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmat iman dan nikmat Islam di dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengistiqomahkan iman Islam kita dengan dimudahkan kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan segala perintahnya, dan diijabah hajat dan doanya, sehat walafiat sekeluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bisanadil muttasil ila muallif annahu qala. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita mau mengkaji atau mempelajari tentang tafsir suratul Al-Mulk. Surat Al-Mulk. Kenapa harus dengan surat Al-Mulk? Karena surat Al-Mulk, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya bikathrati fadliha, dikarenakan paling banyaknya di dalam keutamaan di dalam fadilah surat Al-Mulk tersebut, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, bersabda, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanamu, tidak akan tidur, hatta yaqra'a tanzilu as-sajdah, sebelum membaca surat Tanzil daripada surah As-Sajdah, wa tabarakalladzi biyadihil mulku. Kemudian yang kedua membaca surat Tabarakalladzi biyadihil mulku. Dua surat ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu beramal dengan surat tersebut, sehingga tidak beranjak tidur atau tidak berangkat tidur kecuali selesai membaca dua surat ini. Kira-kira kalau kita sebelum tidur ngapain dulu? Scroll handphone, atau ngobrol dulu, atau baca WhatsApp dulu. Nah, di sini yang kudu atau yang perlu kita yang tadinya kebiasaan sesuatu yang tiada nilainya di dalam amalan kita dalam konteks agama, kita alihkan dengan sesuatu yang bernilai ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salafun saleh mengatakan, man ahya lailahu bil Quran, barang siapa yang menghidupkan malamnya dengan Al-Quran, ahyallahu qabrahu bin nur, maka Allah akan hidupkan kuburnya tersebut dengan cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa qala suratul mulki, adapun surat al-mulk ini makiyatun fi qaulihil jami'. Sepakat ulama mengatakan bahwasanya surat al-mulk ini diturunkan di Mekah sehingga dikatakan adalah surat al-makkiyah, diturunkan di Mekah. Wa tusamma, adapun surat al-mulk ini dinamakan al-mulk dikarenakan al-waqiyatu wal munjiyatu. Surat al-mulk ini dinamakan al-waqiyatu, yaitu surat yang melindungi, wal munjiyatu atau surat yang menyelamatkan. Jadi ada sesuatu jaminan dari orang yang membaca dari surat al-mulk ini, sehingga ulama mengatakan surat al-mulk tersebut adalah pelindung dan menyelamatkan bagi orang yang membacanya. Wahya salasuna ayatan, adapun surat al-mulk itu terdiri dari 30 ayat. Rawaya at-Tirmidzi, dalam riwayat al-Imam at-Tirmidzi an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala, berkata, daraba rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khiba'ahu ala qabri. Dalam satu riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, ada seorang sahabat Nabi seketika berkemah, dia mendirikan kemah di satu tempat. Wa huwa la yahsibu annahu qabra, dia tidak mengetahui bahwasanya di atas tenda yang dia dirikan tersebut rupanya terdapat kuburan. Kalau kuburan di Mekah dia rata saja, gak seperti di Asia umumnya, ada batunya, bahkan ada seperti tempat duduknya. Kalau di Mekah khususnya rata, cuman batu saja. Maka di zaman Nabi, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seketika bermalam mendirikan satu tenda, maka dia tidak perasan, dia tidak tahu di atas tendanya tersebut rupanya kuburan. Wa huwa la yahsibu annahu qabra, fa idza qabra insanun yaqra'u suratul al-mulk. Maka seketika dia dirikan tenda tersebut, maka terdengar dari bawah tendanya tersebut seseorang yang membaca surat al-mulk, hatta khatamaha, sampai habis dia mendengar daripada surat al-mulk tersebut. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, kemudian sahabat tersebut mendatangi Nabi seketika tiba di Madinah. Faqala, kemudian dia berkata dan bercerita, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, darabtu khibai ala qabri, seketika aku mendirikan satu tenda, rupanya tenda yang saya dirikan tersebut bertepatan atau berada di atas kuburan. Wa ana la ahsibu annahu qabrun, dan saya tidak perasan, saya tidak tahu bahwasanya tempat tersebut adalah kubur. Fa idza qabra insanin yaqra'una suratul mulki, dan saya mendengar dari bawah kubur tersebut seseorang lagi membaca surat al-mulk, kedengaran begitu. Hatta khatama, sampai seorang yang berada di dalam kubur tersebut menghatamkan surat al-mulk tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hiya mani'atun, sesungguhnya surat tersebut akan menghalangi dia. Hiya munjiyatun, sesungguhnya surat tersebut akan memberikan keselamatan kepada dia. Tunjihi min adzabil qabri, dengan sebab surat al-mulk tersebut menyebabkan dia terbebas daripada azab kubur. Qala hadisun hasanun gharib, bahwasanya hadis ini adalah hadis riwayat hasan gharib. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wadittu anna tabarakalladzi biyadihil mulku, maka Rasulullah katakan, aku sangat berharap sekali, aku sangat berkeinginan sekali
bahwasanya surat Tabarakalladzi biyadihil mulki ini fi qalbi kulli mu'min, berada di setiap hati orang beriman. Ini harapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita lagu Roma hafal, lagu Barat hafal, surat Al-Mulk yang menjamin kita terbebas daripada azab api neraka, daripada azab kubur, malah kita nggak hafal. Apakah sebegitunya kita mengidolakan makhluk sampai kita lupa bagaimana kita cinta diri kita kepada jasad kita di dalam kubur untuk diselamatkan diri kita daripada api neraka? Sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, surat ini memiliki kekuatan hati karena berisi daripada ayat-ayat tersebut terdapat berita kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian peringatan akan akhirat, sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan dikarenakan itulah menjadi sebab keselamatan bagi orang yang pembacanya. Sehingga ulama memberikan daripada 4 poin bahwasanya surat Al-Mulk tersebut menjadi sebab pelindung daripada azab api neraka. Kemudian menjadikan sebab seseorang tersebut mendapatkan syafaat daripada surat Al-Mulk tersebut bagi orang yang pembacanya. Bahkan Rasulullah SAW dengan hadis tersebut waditu, berarti ada anjuran, ada perintah yang Rasulullah SAW menginginkan bagi setiap orang beriman ada di dalam hatinya tersebut adalah hafal daripada surat tersebut daripada masing-masing individu. Kemudian ulama mengatakan yang keempat, poin yang keempat apa? Surat tersebut seketika kita menghafal dan kita mempelajarinya akan menjadikan sebab tauhid dan iman kita menjadi kuat. Bahkan di dalam satu riwayat mengatakan man qara'a tabarakalladzi kulla lailatin, barang siapa yang membaca surat Tabarakalladzi biyadihil mulku setiap malamnya, man'ahullahu biha min azabil qabri, maka akan terhalang baginya dari siksaan kubur. Wa kunna nusammiha ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mani'ah. Bahkan sahabat Nabi katakan, seketika kami di zaman Nabi memberikan nama kepada surat Al-Mulk ini adalah surat yang penghalang. Penghalang apa? Penghalang bagi seseorang tersebut untuk mendapatkan azab di dalam kuburnya. Sehingga Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan, waqad jaa fi fadliha ahaditsun katsiratun, maka saking banyaknya keutamaan daripada hadis-hadis Nabi atau daripada asar menyinggung atau membahas tentang fadilah surat Al-Mulk ini, minha di dalamnya salah satunya Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan annaha tashfa'u li sahibiha, bahwasanya surat Al-Mulk ini akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya hatta yughfar lahu, sampai orang tersebut diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ada nggak orang yang punya salah dengan kita kemudian kita maafkan 100%? Paling enggak 50%, paling enggak 75%, paling enggak 90%, 10%-nya dongkol. Ini surat Al-Mulk yang Allah Subhanahu wa taala telah wahyukan dan Allah sematkan di dalam Al-Qur'an, maka surat ini mampu memberikan syafaat, memohon ampun kepada Allah dan menjadikan sebab syafaatnya tersebut tidak akan berhenti memohon ampun kecuali dosa pembacanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan annahu qala, beliau mengatakan hiya munjiyatun min azabil qabri, bahwasanya surat Al-Mulk itu akan menyelamatkan pembacanya daripada azab kubur, liman
dawama ala qiraatiha, bagi orang yang senantiasa mendawamkan, senantiasa mengistiqomahkan membaca surat Al-Mulk tersebut di malam hari, maka surat tersebut akan menjadi penyelamat baginya di dalam kubur. Wa qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Wadittu anna tabarakalladzi biyadihil mulku fi qalbi kulli mu'min." Aku menginginkan, aku berharap sungguh bahwasanya surat Al-Mulk ini berada di dalam hati setiap orang yang beriman. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna suratan min kitabillahi ma hiya illa 30 ayatan. Satu surah di dalam Al-Quran terdapat 30 ayat, daripada ayatnya tersebut syafaat li rajuli, akan memberikan syafaat kepada seseorang yang membacanya, hatta akhrajathu minan nar, sampai orang tersebut dikeluarkan oleh Allah daripada api neraka jahanam. Ini syafaatnya daripada surat Al-Mulk. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, wa adkhaltu bil jannata, dan sampai surat Al-Mulk ini memasukkan pembacanya itu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahya, yaitu surat tersebut suratul tabaraka, yaitu surat tabarakalladzi biyadihil mulku. Maka al-ulama mengatakan, berkata, innaha tujadilu an sahibiha fil qabri hatta tunjiyahu. Maka surat Al-Mulk ini ulama mengatakan akan berdebat, akan berargumentasi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai pembacanya ini diselamatkan daripada azab kubur. Qala as-salafu, dan ulama salaf mengatakan, laisa sya'nu an ta'lama walakin asya'nu an ta'mal. Jadi khususnya surat Al-Mulk ini ulama mengatakan bukan hanya sekedar kita untuk mempelajarinya. Laisa sya'nu an ta'lam, bukan hanya sekedar kita untuk mempelajari surat Al-Mulk ini, walakin akan tetapi asya'nu an ta'mal, lebih tepat lagi, selain kita belajar, selain kita mengaji, tapi kita mengamalkan dan membaca daripada surat Al-Mulk tersebut. Qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad ibn Hanbal, annahu qala, beliau berkata, kanu yuhafizuna ala qiraatiha, bahwasanya orang-orang terdahulu, Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan, selalu menjaga membaca surat Al-Mulk ini kulla lailatin, setiap malamnya. Wala yatrukunaha safaran wala hadaran, mereka orang-orang terdahulu tidak meninggalkan membaca surat Al-Mulk ini walaupun mereka dalam keadaan safar ataupun tidak safar, berada di rumah, mereka tetap membacanya. Kalau kita sholat aja bisa jamak qashar, masa amalan gak bisa ditinggal? Akhirnya waktu safar kita malah nggak baca apa-apa, sibuk kita dengar lagu atau nonton TV. Bagus, nggak apa-apa, nggak haram. Tapi yang lebih bagus lagi, alangkah bagusnya seketika kita dalam keadaan safar, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, sabdakan, as-safaru qit'atum minal azab, bahwasanya perjalanan safar itu potongan daripada azab, dikarenakan mencegah seseorang daripada kalian tidur yang nyenyak, makan yang enak, dan berkumpul kepada keluarga. Jadi potongan daripada azab ini, kita semuanya backup daripada perjalanan kita dengan membaca surat Al-Mulk supaya kita terbebas daripada yang namanya azab. Ulama mengatakan azab kubur saja dengan sebab kita membaca surat Al-Mulk ini, surat Al-Mulk at-tujadil, memohonkan ampun, berargumentasi supaya orang tersebut mendapatkan syafaat, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan
mendapatkan perlindungan itu di alam kubur. Apakah Allah tidak mampu dengan surat Al-Mulk yang sama membebaskan kesusahan seorang hamba tak kala berada di dunia? Maka Al-Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan orang-orang terdahulu daripada ulama, daripada salaf, daripada atba'ut tabi'in, mereka tidak meninggalkan membaca surat Al-Mulk ini di malam hari walaupun mereka dalam keadaan bepergian ataupun tidak berpergian. Ini keutamaan daripada surat Al-Mulk. Kalau kita biasa hanya membaca surat Yasin saja, itu pun malam Jumat atau di tahlilan, maka kita upgrade diri kita. Bukan hanya sekedar paham, bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar belajar, tapi bagaimana pelajaran atau pemahaman atau pengetahuan yang Allah anugerahkan di dalam kehidupan kita berbuahkan daripada amal di dalam kehidupan kita. Maka waqala Ibnu Mas'ud berkata, Abdullah ibn Mas'ud, idza wudi'al mayyitu fi qabri. Jadi Abdullah ibn Mas'ud salah satu daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paham tentang tafsir daripada Al-Qur'an. Maka Rasulullah SAW katakan, tidak ada seorang sahabatku yang lebih paham tentang Al-Quran. Salah satunya adalah Abdullah ibn Mas'ud atau Ibnu Mas'ud. Yang kedua adalah Ibnu Abbas. Maka tidak ada terdapat nukilan perkataan di dalam tafsir-tafsir manapun, melainkan setiap ada Abdullah ibn Abbas pasti ada nukilan di bawahnya itu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Kenapa? Karena Rasulullah katakan tidak ada yang lebih memahami daripada ayat Al-Quran ini kecuali dua abadilah ini. Yang pertama Abdullah ibn Mas'ud dan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Maka Abdullah bin Abbas katakan, idza wudi'al mayyitu fi qabri, apabila seorang mayit dimasukkan di dalam kuburnya, fayu'ta min qibali rijlaihi, maka telah datang di hadapan daripada kakinya, fayuqalu, maka surat Yasin tersebut akan berkata kepada orang yang datang di hadapan kakinya tersebut, laisa lakum alaihi sabilun, tidak ada celah bagimu untuk bernanya atau bertanya kepada mayit ini dari arah kaki. Sampai seperti itu. Fa innahu kana yaqumu bi suratil Mulk, karena mayit ini senantiasa di masa hidupnya membaca surat Mulk ala qadamaihi, maka seketika itu tidak ada alasan, tidak ada celah bagi penanya tersebut untuk menanyakan dari arah kakinya. Maka kemudian kemudian berkata, summa yu'ta min qibali ra'si, kemudian didatangi dari arah kepalanya, fayaqulu lisanuhu, sehingga berucap daripada lisannya, laisa lakum alaihi sabilun, tidak ada celah bagimu untuk bertanya dari arah kepala. Kenapa? Karena innahu kana yaqra'u bi surat Al-Mulk, karena dia telah membacaku surat Al-Mulk ini. Tsumma qala hiya mani'atu, maka Imam Abdullah katakan sesungguhnya surat Al-Mulk ini akan menjadi pencegah, menjadi penghalang min azabil kubur, daripada azab kubur. Wa hiya fi Taurati suratu Al-Mulk, bahkan terdapat di dalam kitab Taurat bahwasanya keutamaan surat Al-Mulk ini, man qara'aha fi lailatin, barang siapa yang membaca di malam harinya, faqad aktsara wa atyaba, maka dia mendapatkan amalan-amalan yang paling banyak dan yang paling bagus. Ini terdapat di dalam kitab Taurat yang mengatakan orang yang membaca surat Al-Mulk ini di malam hari sesungguhnya dia telah melakukan amalan-amalan yang banyak lagi bagus. Wa ruya anna man qara'aha kullal lailatin, dan dalam satu riwayat bahwasanya barang siapa yang membaca surat Al-Mulk ini pada malam hari, lam yadurruhu al-fattanu, tidak akan mampu terjerumus bagi orang yang membacanya dalam fitnah-fitnah yang terjadi.
maka baca surat Al-Muluk. Maka kalaulah kita standarkan riwayat ini dengan sabda Nabi sebelumnya waditu, berarti mempunyai kekuatan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, jadi dari tafsir-tafsir lain dikumpulkan sehingga perkataan-perkataan ulama dari kalangan salaf mengatakan ya man asqalat dzunub, maka ulama mengatakan wahai yang dibebani dosa-dosa. Ya man asqalat dzunub, wahai yang dibebani dosa-dosa. Siapa yang dibebani dosa? Kita. Siapa sih yang enggak luput dengan dosa? Dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, semua ada dosa. La tada' tabaraka fi lailik, janganlah engkau tinggalkan membaca surat Al-Muluk di malam hari. Fa innaha sahibulaka fi qabri, sesungguhnya surat Al-Muluk itu ulama katakan akan menjadi temanmu di dalam kubur. Wa nurun fi dhulumatik, dan cahaya kegelapan di dalam kuburmu. Wa syafi'un inda rabbik, dan akan memberikan syafaat di hadapan Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ulama mengatakan man ja'alaha wirdan laylian, barang siapa yang menjadikan wirid itu selalu istiqomah membaca di satu waktu. Kalau dia bacanya pagi, maka setiap pagi dia baca ini menjadi wiridnya. Tapi Rasulullah mengajarkan membaca ini dalam hadis yang sahih, la yanamu, tidak akan tidur tidak akan beranjak tidur hatta yaqra'a tanzilu sajadah dan tabarakalladzi biyadihil mulku. Berarti la yanam di sini di malam hari. Maka kita dianjurkan membacanya di malam hari sebagaimana kebanyakan ulama la yanamu hatta, mereka tidak akan tidur kecuali mereka membaca surat daripada suratul Al-Muluk. Maka surat Al-Muluk tersebut ulama mengatakan barang siapa yang mewiridkan daripada surat Al-Muluk tersebut, ja'alallahu lahu fi qabrihi ansan wa amnan, Allah akan jadikan baginya di dalam kuburnya ketenangan dan rasa aman. Bayangkan kita biasa pegang handphone atau main game, yang main game bareng-bareng itu apa namanya? Mabar. Tahu-tahu mati, handphone gak ada, teman gak ada, mau mabar pun gak ada. Mabarnya dengan siapa? Mungkar nangkir. Gak ada. Maka disinilah surat Al-Muluk ini menjadikan teman dan rasa aman kita di dalam kuburnya. Kita semuanya calon camat, Pak, calon mati. Gak tahu siapa duluan, apakah bapak-bapak duluan atau saya duluan, atau sebaliknya saya duluan, bapak duluan. Allah. Wa qala Ibnu Mas'ud, Sayyidina Abdullah Ibn Mas'ud mengatakan bahwasanya summa yu'ta, kemudian innahu kana yaqra'u bi surat Al-Mulk, summa qala, kemudian berkata hiya mani'atu min azabil qabri wa hiya fi Taurat, di dalam Taurat dikatakan bahwasanya surat Al-Mulk ini adalah amalan-amalan yang banyak mendapatkan kebaikan. Waruya, dan diriwayatkan pula anna man qara'aha kulla lailatin lam yadurruhu al-fattanu, barang siapa yang membaca daripada surat Al-Mulk ini dia akan terbebas daripada fitnah-fitnah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qauluhu ta'ala, tadi baru fadilahnya nih, sekarang suratnya belum masuk daripada tafsirnya, baru fadilah daripada surat Al-Mulk ini 5 menit. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabaraka asal katanya daripada wazan tafa'ala, maknanya atau dari katanya minal barakah, daripada makna barakah. Tabaraka makna atau asal wazan daripada tafa'ala
dan dari asal kalimat barakah. Wa qad taqaddama sebagaimana disebutkan daripada pembahasan yang lalu-lalu. Padahal kita baru ngaji, tapi pembahasannya di sini wa qad taqaddama sebagaimana yang diungkapkan yang terdahulu oleh para mufassir. Wa qala Al-Hasan, berkata Al-Imam Hasan, taqaddasa, makna daripada tabaraka di sini adalah taqaddasa artinya maha suci. Wa qila dikatakan dama atau maknanya adalah kekal. Jadi kesucian tersebut dikarenakan taqaddas artinya maha suci, maka suci tersebut adalah kekal, adalah zat maha kekal. Fahuwa maksudnya ad-daimul ladzi la awwala liwujudihi, maknanya terus menerus di dalam di dalam kemuliaan, di dalam kemahasuciannya. Alladzi yang la awwala wujudi, yang tidak ada asal muasal daripada wujudnya, walaupun semuanya ada asal muasal wujud, tapi kesucian kemahasucian Allah tersebut tidak ada awalnya, wala akhira li dawamihi, dan tidak ada akhir daripada kesuciannya tersebut. Kalau kita muda, ada batas mudanya. Umur sudah 40 tahun nggak bisa lagi dikatakan muda. Kalau 50 tahun, walaupun oplas sana oplas ini yang kerut dikencangi sampai pakai lem Korea, tetap saja tuh namanya bukan muda lagi. Kenapa? Umurnya sudah tidak muda lagi. Nah, tapi kemahasucian Allah ini tidak ada awal yang mengawali dan tidak ada akhir yang mengakhiri daripada kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru makna daripada tabarakalladzi alladzi biyadihil mulku ayyu malikus samawati alladzi biyadihil mulku, yang di genggamannya kerajaan-kerajaan. Maknanya apa? Malikus samawati wal ar, yang memiliki kerajaan langit dan kerajaan bumi, fid dunya wal akhirah, di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat. Kalau kita merasa diri kita memiliki daripada kerajaan, kita belum memiliki sepenuhnya. Kenapa? Karena sebahagian nikmat daripada Allah yang Allah titipkan kepada engkau. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki daripada kerajaan-kerajaan atau daripada kepemilikan tersebut, kepemilikannya daripada dunia dan akhirah. Wa qala Ibnu Abbas, dan berkata Ibnu Abbas, biyadihil mulku, di tangannya kerajaan, yu'izzu, Allah yang memberikan kemuliaan, man yasha, kepada siapa saja yang Allah inginkan, wa yudhillu man yasha, dan menghinakan kepada siapa saja yang Allah ingin hinakan, wa yuhyi wa yumit, yang menghidupkan pun juga yang mematikan, wa yughni wa yufqir, Allah yang mencukupkan dan Allah pula yang mengerekan. Berarti mengerekan, yufqir, mentiadakan. Allah yang mencukupkan dan Allah juga yang memiskinkan. Wa yughni wa yufqir wa yu'ti wa yamna, dan Allah yang memberi dan Allah juga yang menahan. Kalau Allah segala-galanya di dalam aspek kehidupan manusia, kenapa kiranya manusia mencari jalan yang bukan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa qala Muhammad bin Ishaq, dan berkata Muhammad ibnu Ishaq dari kalangan ulama, lahu mulkun nubuwati, dialah Allah yang menguasai daripada kerajaan kenabian, allati azza biha manittaba'ahu, dan Allah akan memberikan kemuliaan bagi orang yang mengikut kenabian, wa dhalla biha man khalafahu, dan Allah akan menghinakan orang yang menyalahi atau yang tidak ikut cara kenabian. Berarti apa? An-najah, kebahagiaan, kesuksesan ada di dalam ittiba sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad salah satu nubuah yang Allah Subhanahu Wa Taala ursil ilaina,
yang Allah Subhanahu wa taala telah utus kepada kita. Yang terakhir ulama mengatakan i'mal atau a'malu ta'ti fi suwarin, bahwasanya seluruh amal itu akan datang berupa wujud, berupa gambar atau berupa wujud. Jadi setiap amalan itu ada gambarnya. Terkadang ada orang yang berzikir tahu-tahu jadi harimau, itu mah bukan gambar. Ada orang yang jadi monyet atau jadi apa, itu sebenarnya bukan suara amal, tapi daripada khodam daripada amalan tersebut. Kenapa? Karena dia buat bukan karena Allah. Tapi ulama mengatakan setiap amal itu ada wujudnya. Apakah wujudnya tersebut berupa makhluk ataupun wujudnya berupa yang tidak kasat mata, tapi semuanya ada rupa. Fayakunul Qur'anu fi ahsani suratin, dan sesungguhnya dan ketahuilah yang paling bentuk daripada paling baiknya rupa atau bentuk daripada amalan tersebut, suratin daripada bentuknya, yaitu yu'nisu sahibahu, yang menghibur daripada pembacanya atau daripada pengamalnya adalah surat daripada Al-Quran. Fayakunu Quran, maka jadikanlah Quran tersebut sebagai amalan kita. Kenapa? Karena bentuk rupanya tersebut akan menghibur orang yang pembacanya, tidak hanya di dunia pun juga di akhirat. Maka disinilah ulama menggalakkan kita punya wirid, punya amalan yang kita istiqomah mengamalkannya. Sehingga ulama mengatakan man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Orang yang tidak punya amalan wirid berarti dia adalah kera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kabur. Itu dakwahnya seperti yang lompat-lompat. Kenapa? Karena kita ada amalan-amalan sunnah setelah sholat, baca la ilaha illallah 10 kali, ganjarannya sebagaimana hadis Nabi, man qara'a la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Rasulullah katakan lahu hirsan minasyayatin, orang tersebut akan terbebas daripada tipu daya syaitan. Baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Rasulullah katakan kalimat tersebut akan memohon kepada Allah untuk tidak dimasukkan orang yang membaca Allahumma ajirna minan nar ke dalam api neraka Jahannam. Kemudian kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ghufira lahu dzunubuhu walau kana mithla zabadil bahr. Allah akan ampuni dia punya dosa walaupun dosanya seperti buih di lautan. Kemudian kita baca ayatul kursi, baca ayat kursi, jangan sampai nggak baca. Kenapa? Fadilah yang membaca ayat kursi setiap habis salatnya, Rasulullah katakan lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Tidak ada penghalang bagi orang tersebut masuk ke dalam surga kecuali kematiannya. Berarti ada jaminan, garansi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza wa billahi taufik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk dimudahkan beramal dengan membaca suratul Mulk setiap harinya sebelum tidurnya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala bebaskan kita daripada azab kubur dan kita diselamatkan daripada azab api neraka dan dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala. Silakan mau bertanya saja. Ya, maaf, ada yang mau bertanya nih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali bagi saya untuk surah Al-Mulk. Tapi yang saya tanyakan, tabarakallah tadi itu katakan maha suci. Atas apa bedanya dengan subhanallah yang banyak di surat itu dimulai dengan kata subhan. Makasih Kay. Jadi itu kalau subhanallah itu adalah tasbihat yang
mentakdiskan, mensucikan Allah dengan kalimat yang para malaikat mengucapkan kalimat tersebut. Tapi kalau tabarok ini maknanya satu keberkahan, tapi dalam bahasa ada kalimat bahasa itu adalah munada, pujian bagi Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengucapkan tabaraka, yaitu dalam arti kata barokah. Yang memberikan keberkahan itu siapa? Allah. Berkah ini berarti makna daripada kesucian. Sesuatu yang suci itu akan mendatangkan keberkahan. Sesuatu berkah itu akan mendatangkan kesucian. Sehingga kalimat yang munada, yang beda kalimat tapi memaknakan dengan satu yang menyimpulkan satu makna yang sama. Seperti kita mengatakan luar biasa, antum itu luar biasa. Kalau kita katakan antum itu hebat. Hebat dengan luar biasa, hebat mengedepoinkan satu pekerjaan orang tersebut bahwasanya dia adalah hebat. Tapi kalau dia katakan luar biasa, hebat juga, tapi sesuatu yang luar biasa, ada kekaguman daripada kalimat yang langsung yang dia katakan daripada hebat tersebut. Berarti subhanallah dari salah satu zikir kalimat yang diucapkan para malaikat untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tabaraka di sini itu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada makhluknya, bahwasanya untuk memuji munada, untuk pujian tersebut kepada Allah tidak hanya dalam bentuk subhanallah saja, tapi universal. Sebagaimana kita mengagumi seseorang, bunga mawarku, padahal bunga mawarku ada durinya. Tapi kalau bunga mawar berarti memuji keindahan daripada apa yang kita puji tersebut. Ini hanya kalimat balaghah saja, atau dalam bahasa Arabnya pun juga ada munada, satu pujian. Atau dalam bahasa doa pun juga ada, ya man la tarahul uyun wa la tukhallidu dhunun, wahai yang tidak tampak dengan mata, wa la tukhallifu dhunun wa la yasiful wasifun, itu semuanya munada. Semuanya diibaratkan dengan kebendaan, tapi semuanya menisbatkan daripada kemaha luar biasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu juga, insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya alim ya sattar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kasihan. Kami ucapkan para guru kita yang telah